Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut telah mengakibatkan perekonomian dunia mengalami kontraksi termasuk Indonesia. Bank Dunia dan IMF bahkan menyatakan kondisi ekonomi saat ini merupakan salah satu terparah dalam sejarah dunia. Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa mengatakan, seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi secara bertahap yang telah dilakukan, patut disyukuri bahwa kinerja ekonomi di Jawa Tengah dan DIY telah mengalami perbaikan bila dibandingkan akhir tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat dari posisi tahun lalu sebesar minus 3,34% year on year menjadi sebesar minus 0,87% year on year pada Maret tahun ini. Sejalan dengan itu, pulihnya perekonomian, kinerja perbankan di Jawa Tengah terjaga dan menunjukkan tren positif dan capaian yang melebihi capaian perbankan nasional dalam hal aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Berdasarkan data OJK, posisi pada bulan April tahun ini, aset perbankan di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 10,86%. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 3,74% dan dana pihak ketiga sebesar 12,63%. Meningkatnya kinerja perbankan tersebut didukung adanya kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, serta pelaku industri jasa keuangan di Jawa Tengah, termasuk dalam upaya untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19 yang ditimbulkan terhadap sektor keuangan melalui program pemulihan ekonomi nasional, diantaranya penempatan uang negara, penjaminan kredit, subsidi bunga, dan kebijakan restrukturisasi kredit. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di wilayah Jawa dan Bali. Penerapan PPKM darurat ini dilatar belakangi oleh lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dan temuan sejumlah varian baru virus corona. Nantinya saat PPKM darurat mulai berlaku, ada sejumlah aturan perjalanan domestik yang harus dipatuhi pelaku perjalanan. Untuk pelaku perjalanan dengan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama. Bagi pelaku perjalanan moda transportasi pesawat, syarat lainnya adalah diharuskan untuk membawa hasil tes PCR maksimal H-2 sebelum keberangkatan. Sementara moda transportasi jarak jauh lainnya harus membawa hasil tes antigen maksimal H-1 sebelum keberangkatan selain kartu vaksin. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang dalam rangka Disnatalis ke-40 menggelar webinar nasional dengan tema Upgrade Semakin Bermakna. Hadir dalam kegiatan tersebut Dekan FPBS, Dr. Asrafah MPD, alumni sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Dr. Wahono MPD, dan para wakil dekan serta pejabat struktural lain. Dalam sambutannya, Wakil Dekan 1 Nani Setiawati SSMHU menyampaikan jika kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang digelar oleh FPBS dalam rangkaian Disnatalis. Menurutnya, banyak alumni serta mahasiswa FPBS pada khususnya yang merasakan setelah belajar di UPGRIS mendapat banyak pengalaman yang bermanfaat, dan hal ini menjadikan salah satu latar belakang kegiatan webinar tersebut. Dr. Wahono MPD juga menyampaikan bahwa bermakna merupakan mampu memberikan sesuatu yang lebih, dan menurutnya selama ini Universitas PGRI Semarang menjadi kampus yang selalu memberikan kesan dan kenangan yang positif bagi para mahasiswa, serta tidak sedikit mahasiswa atau alumni yang mendapat kerja sebelum lulus. Kampus UPGRIS juga selalu menjadi percontohan bagi kampus lain di Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa peran alumni FPBS selalu menjadi inspirator dan role model. Menurutnya, alumni memiliki berbagai pengalaman dalam manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen pengembangan diri, dan karakter. Dengan begitu, mahasiswa dapat terbantu dalam memperkuat kepercayaan diri, meningkatkan motivasi, dan menanamkan budaya yang benar selama kuliah dan ketika sudah lulus. Selain itu, dia juga berharap setiap alumni harus bisa menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan di bidang yang dipilih. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.